Indonesia. Di Malang sendiri, saya dulu awal-awal kerja, tahun 2016 itu saya ngekos, dan ibu kosnya itu katakanlah punya prasangka yang buruk terhadap orang-orang dari Indonesia Timur. Meskipun itu perempuan, gitu. Yang katanya suka bikin berisik, yang katanya suka nyuri, katanya suka istilahnya apa ya, ngajak teman-teman lakinya ke depan kos-kosan sehingga berisik kayak gitu, yang minuman keras apa segala macam. Dan kalau kalian pernah mengikuti ya info-info atau berita-berita, kan sempat ada tawuran antar warga sekitar Malang kalau nggak salah, dan mahasiswa dari Papua gitu. Sampai mahasiswa dari Papua itu terkungkung atau terjebak gitu ya dalam asrama atau kos-kosannya mereka gitu. Karena kan biasanya kalau mahasiswa dari daerah itu kan mereka punya perkumpulan sendiri ya gitu. Itu jadi mereka terjebak di dalam semacam asrama komunitasnya mereka. Jadi orang-orang seperti itu mereka juga bisa jadi human book gitu. Jadi human library. Kalau human library kan istilah secara luasnya ya. Kalau orang-orang yang men-share ceritanya itu human book istilahnya gitu. Ya, itu kira-kira definisi dan deskripsi dari human library. Jadi human library itu adalah tempat di mana orang-orang asli istilahnya dipinjamkan tanda petik ya ke pembaca. Jadi di sana ada proses conversation, percakapan gitu ya. Bisa nanya apa aja tentang pengalaman dari human book-nya. Tapi yang perlu diingat bahwa human book-nya mereka juga punya hak untuk tidak menjawab pertanyaan kalian. Kalau misalnya mereka mungkin tidak terlalu nyaman ya dengan pertanyaan yang kalian ajukan. Gitu. Jadi mereka juga punya hak untuk tidak menjawab. Itu salah satu kelemahan ya dan kelebihan dari human library. Dan fungsinya adalah untuk menciptakan dialog dan saling memahami antar umat manusia. Kenapa? Karena kan manusia di dunia ini kan nggak sama ya, macam-macam. Baik itu dari rasnya, dari gendernya, dari pekerjaannya, dari pengalamannya, dari katakanlah mungkin penyakit yang mereka punya, dari kondisi fisik, kondisi mental, itu kan tiap orang beda-beda. Dan secara langsung maupun tidak langsung, kita pasti punya kita diprasangka terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Gitu. Itu fungsinya jadi untuk saling memahami antar manusia. Ya ini intinya tadi yang saya bicarakan ya. Ya jadi human book-nya itu adalah volunteer. Jadi mereka nggak dibayar. Mereka melakukan hal itu dengan sukarela untuk bercerita pengalamannya mereka. Pengalaman apa ya? Pengalaman dari prasangka yang bisa menimbulkan diskriminasi. Ya tadi misalnya dari agama, bahkan di agama pun yang tidak berjilbab, yang berjilbab biasa, berjilbab lebar, itu bahkan kan muncul prejudis masing-masing ya, muncul prasangka masing-masing dari setiap individunya gitu. Lalu dari sexual preference, dari identitas gender gitu ya, dari jenis kelamin, usia, pilihan gaya hidup dan lain-lain. Ya ini ya yang terakhir yang ketiga ini yang tadi saya bilang bahwa mereka berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pembaca. Karena ini modelnya conversation, percakapan. Jadi si buku pun human book-nya
mereka juga bisa bertanya balik ke pembacanya. Misalnya bertanya tentang sebenarnya apa sih yang pernah mereka dengar tentang kaum mereka, tentang identitas mereka, dan lain sebagainya. Sebenarnya di dalam human library, itu yang paling penting adalah bagaimana si pembaca itu bisa bertanya atau mengorek pengalaman yang penting dari si buku ini, gitu. Karena kalau misalnya si pembacanya dia enggak, istilahnya tidak bertanya, tidak ada feedback dari mereka, itu juga percakapannya itu akan sulit dilakukan dan proses human library-nya itu bisa gagal gitu ya, karena hanya berjalan satu arah. Sedangkan human library itu harusnya berjalan secara dua arah antara bukunya dan si pembaca. Oh, ini saya gedein. Ya, ini intinya tadi sama konsep perpustakaan yang menyediakan buku manusia dari berbagai macam latar belakang. Ini dipandang sebagai cara baru berbagi tentang tacit knowledge. Gitu. Ada yang ingat nggak apa sih tacit knowledge itu? Bisa raise hand. Apa sih sebenarnya tacit knowledge? Ada yang ingat apa itu tacit knowledge? Silahkan raise hand. Mas Anik, silahkan. Tacit knowledge, pengetahuan yang terbatinkan. Pengetahuan yang terbatinkan. Oke, terima kasih Mas Anik. Mungkin ada yang lain? Silahkan yang lain, apa itu tacit knowledge? Silahkan Mbak Pruden. Pengalaman yang berdasarkan dari pengalaman dan intuisi. Oke, terima kasih Mbak Pruden. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa konsep human library itu berasal dari tacit knowledge yang di-share oleh orang-orang. Yang kalau dalam knowledge management, selain ada tacit knowledge, kita bisa membicarakan tentang knowledge sharing. Gitu. Sekarang, ini materi minggu lalu ya, saya harap kalian baca, apa sih sebenarnya knowledge sharing itu? Apa sebenarnya knowledge sharing? Menurut kalian knowledge sharing itu apa? Bahkan yang mau jawab bisa raise hand. Apa itu knowledge sharing? Ada yang bisa jawab apa itu knowledge sharing? Silakan Mbak Duroto. Ya, untuk knowledge sharing adalah berbagi pengetahuan yang mereka miliki kepada anggota lainnya. Berbagi pengetahuan kepada anggota yang lain. Iya, Bu. Oke, terima kasih Mbak Duroto. Mungkin ada yang lain? Mbak Nisa.
Knowledge sharing adalah kondisi interaksi antar manusia dalam bentuk proses komunikasi yang bertujuan untuk pengembangan diri anggotanya. Maaf Mbak, suaranya putus-putus. Bisa diulang? Knowledge sharing adalah kondisi interaksi antar manusia dalam bentuk proses komunikasi yang bertujuan untuk peningkatan diri anggotanya. Oke. Apakah masih putus-putus? Ya, masih, cuman kayaknya masih bisa dipahami ya. Ini proses interaksi untuk meningkatkan pengetahuan anggota. Itu kan tadi ya Mbak Nisa. Oke, Ya. ya. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Satu lagi. Satu lagi mungkin yang bisa menjelaskan. Oke, Mbak Rachel. Kalau menurut saya, knowledge sharing itu proses pengembangan, proses komunikasi untuk mengembangkan diri anggotanya. Oke, intinya adalah untuk mengembangkan pengembangan diri anggota atau orang lain, gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin knowledge sharing sebentar ya, terlepas dari human library ini, ada kaitannya sih sebenarnya dengan human library ini. Tapi tidak secara spesifik membahas tentang human library, tapi membahas tentang knowledge sharing. Kalau di perpustakaan sendiri, misalnya di perpustakaan perguruan tinggi, perpusna, gitu ya. Waktu kita membicarakan konsep knowledge sharing di perpustakaan, itu biasanya yang mereka lakukan itu adalah yang pertama rapat, ya. Lalu adanya semacam seminar-seminar, workshop, pelatihan, itu bagi perpustakaan itu dianggap knowledge sharing. Itu. Jadi seminar-seminar yang dilakukan oleh perpustakaan untuk istilahnya ya pemustaka gitu ya, itu adalah salah satu bentuk knowledge sharing yang mereka lakukan. Itu jadi sebenarnya bukan literally anggota dari komunitasnya gitu ya sebenarnya enggak, tapi juga untuk masyarakat umum kalau kita membicarakan mengenai konteks perpustakaan gitu, karena kan perpustakaan kan dia umum ya gitu, seperti itu. Kecuali kalau kita membicarakan knowledge sharing dalam konteks instansi bisnis gitu, itu beda. Memang itu nanti ya yang mendapatkan insight dari knowledge sharing-nya adalah para pegawai dari organisasi itu gitu, jadi para anggota organisasi itu. Itu sekilas tentang Oke, jadi human library itu sudah ada trademark-nya dan dia dibangun atau dibentuk tahun 2000 oleh orang Jerman gitu ya. Dia warga negara Jerman keturunan Maroko bernama Ronnie Abergel. Gitu. Video yang saya bilang lama tadi 19 menit itu adalah video dari Ronnie Abergel ini berbicara di TED, ya kalian tahu kan TED itu, yang membahas tentang human library. Jadi sebenarnya gimana sih awal mulanya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan human library dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa tonton sendiri, gitu ya. Dan di tahun 2017 human library itu sudah ada di 84 negara. Salah satunya ada di Indonesia, gitu. Tapi sayang sekali di media sosialnya Human Library Indonesia sendiri sudah tidak aktif sejak tahun 2019. Jadi sudah 3 tahun yang lalu, gitu ya.
di UB sendiri di FISIP pernah ada human